Kalau menurutmu sendiri mental health sekarang kan tren nih. Aku anxiety, aku bipolar gitu. Terus aku introvert banget nih gitu. Itu pandanganmu kayak gimana kayak gitu? Kalau aku sih, kamu tuh kalau belum ke psikolog atau enggak ke psikiater, jangan suka ngejudge dirimu sendiri. Karena kebanyakan kalau misal ya, kalau misal ciri-ciri bipolar gini, kamu akan lebih, oh ya aku kayaknya condong ke ini, itu nggak valid. Nggak akan valid gitu. Jadi jangan suka ngejudge dirimu sendiri gitu loh. Ya kan Tapi aku ada satu hal yang kelewat sih sebelum Apa? kita ngomongin SMK. Kamu ada nilai sentimental tertentu nggak sama musik tadi khususnya? Kenapa kamu suka, entah ini ada hubungannya apa enggak ya sama The Virgin ya, aku nggak tahu. England sama Muse, itu apa menurutmu? itu Dua aku hal itu. itu pasti di ini kan. Bener gak sih? Itu karena aku sebenarnya kan aku nggak tahu itu artinya apa. England Muse itu aku nggak tahu. Karena suka banget sama Mita kan. Mita kan Twitternya namanya itu kan, Mita England Muse. Iya Kan? kah? Iya. Ini Terus? Mita England Muse dan kamu tahu nggak ulang tahun kita tuh sama. Aku sama Mita tuh 2 sama. Januari ya? Cuman Bita sama Mita. Udah kenapa nggak dimirip-miripin? Konspirasi ini. Iya. Iya, sama-sama penyanyi. Ya gitu. Bisa gitar. Iya gitulah. Pernah pendek juga. Pernah pendek. Pasti temennya cowok-cowok juga sih. Dia pasti juga pernah ngerasain ditembak satu kelas itu pernah sih kayaknya. Gak tahu. Dimirip-miripin. Iya kan? Iya, Tapi iya. ada alasan tertentu itu karena cuma Mita tadi. England sama Muse. Kalau aku kira ya, itu kan dia pakai itu gitar Inggris itu ya, British itu loh. Apakah itu gara-gara itu? Kalau setahu aku karena kepo-kepoin dia, karena dia suka corak bendera Inggris. Makanya kayak gitu. Tapi kalau untuk lebih spesifiknya aku kurang tahu. Kamita maaf ya, aku nggak tahu soalnya. Tapi kalau Muse-nya, kamu juga suka Muse? Apa cuma gara-gara username-nya Mita tadi terus England Muse gitu? Ya. Muse kan nama band. Kalau Muse itu aku ada suka sih beberapa lagunya. Hysteria. Bagus banget sih itu. Cuman itu aja sih. Kalau untuk spesifiknya tahu kenapa aku nggak tahu. Cuma karena aku tuh ikut-ikutan dah. Dan itu mau aku ganti kan pakai nama aku yang asli. Nggak bisa caranya ganti. Cuy. Udah 3 kali. Udah 3 kali ya. Dulu tuh SD tuh gimana? Bita tuing-tuing, Bita terjago. Bita tuing-tuing. Apaan tuh Bita tuing-tuing? Nggak tahu. Aneh banget ya, random banget ya. Ya kan kalau zaman dulu emang gitu kan. Aku mencintai kamu kayak gitu-gitu kan. Misalkan Bita yang dulu pernah kamu sakiti kayak gitu kan. Iya kan? Identik kayak gitu kan di Facebook. Kenapa nggak Bita Nakspensa gitu? Kan pernah kan ada tren kayak gitu? Kalau di tempatku dulu ada Cah Esawa gitu kan. Teja. Anjir. Teja. Ya makanya itu tejah kutul itu pernah. Teja apa? Bita tejah kutul. Kutul tuh apa? Kutul. Iya. Jawa gitu kutul. Iya, kutul. Kenapa kutul? Nggak tahu. Itu pernah? Pernah. Anjir, Bita cah kutul. Terus apa lagi tadi? Bita tuing-tuing. Tuing apa? Tuing-tuing dor. Dor gitu. Bita cah kutul, Bita cah tuing-tuing. Malu banget gue semua. Terus Satunya terakhir. Di England Muse tadi. Iya. Oh udah 3 kali tuh. Udah Nggak bisa lagi. Ya untungnya yang terakhir kali tuh masih agak oke lah, nggak apa-apa. Cuma kalau yang terakhir Bita Tejakutul, malunya ya ampun, malunya gue ya Allah. Dulu sempat ada ya sampai tren itu universitas di siapa itu UGM. Gadingan Universitas Mengetan. UGM maksudnya Gadingan Mengetan itu legend banget sih. Itu legend sih. Kalau enggak Works in PT Mencari Cinta Sejati. Itu Aku ada nggak ya? Iya kah? Enggak sih. Enggak. Kalau aku lihat enggak sih. Enggak, aman. Tapi dulu mungkin itu tren banget sih kayak Teman-temanku sih mencari cinta sejati. Tapi frekuensimu untuk menulis hal-hal kayak gitu itu enggak sealai teman-teman yang lain sih menurutku. Masa ya? Tapi beberapa ada sih yang aku lihat. Ini aku ingat salah satu halnya gini. Jangan ingat. Avenged Sevenfold. A kecil, V gede, Z.
underscore Sevenfold gitu, terus Lost. Judulnya Lost. Wah, Iya. tahu lagu Lost ya? Wih, bagus itu lagunya. Kak, kenapa gede kecil gitu nulisnya? Gede kecil gitu. Nggak tahu. Itu tren sih kayaknya kayak dulu ya. Iya, itu udah keren banget sih. Tapi itu cuma beberapa biar keren sih. Terus aku tahu baca-baca komennya gitu kan. Wah ini aku tahu sampai sekarang pun aku lihat yang komen-komen itu sampai sekarang masih jadi anak band sih orang-orangnya emang. Masa ya? Itu ada siapa itu si Andre gitu. Oh, itu ada temenku. Tova, kan anak band Iya. juga sekarang. Anak band, iya, Ya iya, itu. iya. Ya bagus sih. Karena Kita ngomongin band kejadian. gitu. Kita let's talk about suatu insiden. Dulu pernah. Bukan, lebih tepatnya accident, kecelakaan. Itu kecelakaan apa sih? Kecelakaan Awal-awal 2012 dulu. Bentar aku lupa. Ingat gak? Lupa sumpah. Kecelakaan Jadi apa ya? katanya sih nggak tahu ini alay apa enggak ya. Iya, iya. Katanya ini parah banget tuh. Apa nih? Apa nih? Aduh, apa ya? Semoga tahun 2013 jadi lebih baik karena awal 2012 ada kecelakaan besar gitu katanya gitu. Masa sih? Awal tahun 2012 ada apa sih dulu? Masih inget gak? Ada Apa kejadian tertentu nggak atau apa? Kiamat apa ya? Masa itu? Iya. Enggak, kiamat itu kan akhir 2012. Saya kira apa itu ada kejadian apa gitu yang membuat kamu trigger terus kecelakaan apa diputusin jangan-jangan tahun itu. 2012 ya? Belum sih, belum punya pacar sih. Oh, SMK ya? baru Iya, ya? iya. Oke. Pernah, sorry. 2012 kan ya. Itu pernah banget sih sekali iya pacaran pertama kali. Sama anak sini. Deket nih rumahnya nih, sini. Deket sini? Sorry ya. Nah itu kan pernah kan saat kelas 6 mau ke SMP nih, SMP kelas 1. Itu baru banget tuh, murid baru kan. Nah itu dia bilangnya nembak tapi lewat SMS, tau gak sih? Nembak lebih, SMS. Aku sebenarnya suka juga, cuman belum pengen pacaran, tapi kok sayang banget sih ini kalau nggak diterima. Terus wah mumpung ada kesempatan nih. Gitu. Akhirnya karena aku tuh kan nggak biasa sama yang kayak konteks orang pacaran kan ya, panggil sayang ini kan aku jadi risih kan. Tapi dulu nggak gitu? Nggak ada panggil-panggilan? Enggak, biasa aja lebih ke temen dan kita main pun belum pernah. Itu kamu terima? Terima. Terus cuman jalan tuh? Enggak jalan, cuman SMS-an aja. Terus habis itu kan kita beda sekolah. Dia kan bilangnya dia nggak boleh pacaran sama bapaknya. Gitu. Tapi ternyata punya pacar lagi. Punya Itu pacar sama kayak alasan ketika aku mau fokus UN. Bullshit banget sih. Bullshit banget sih. Bullshit banget sih. Bilang bosen aja udah lah. Bosen, itu alasan pakai banget. alibi harus fokus lain. Emang profesor-profesor itu kalau mau sidang atau apa harus putus dulu ya sama istrinya gitu ya? Kan enggak kan? Gue nggak tahu sumpah. Apa sih masih kepake ya kayak gitu? Kayaknya udah enggak sih, kan nggak ada UN. Oh iya. Lu mau pakai alasan apa? Gitu. Sekarang anak sekarang gimana ya alasan-alasan kayak gitu ya? Gue juga sering mikirin itu sih. Gimana ya kalau mau putus ya? Apa gue mau UN nih? Apa gue mau ini corona kan nggak mungkin. Terus kita ngomongin kalau SMK tadi ya. Kita balik lagi ke cita-cita tadi ya. Dulu kan nggak sempat kepikiran menjadi singer gitu ya. Walaupun orang tua itu juga penyanyi. Dan ya Bita seperti ini gitu loh. Dan kenapa dulu pada zaman sekolah itu memilih SMK Kesehatan? Kan dulunya suka musik banget nih. Dengerin musik, main festival. Anak outdoor banget, suka jadi danton, pernah kan jadi danton, jadi danton terus jadi mayoret. Itu kenapa dulu SMK-nya langsung ke kesehatan? Apa gara-gara dokter tadi? Pas kecil mikir, oke, dokter atau gimana? Dulu tuh karena SMP juga kan nilaiku dibilang jelek juga enggak, dibilang bagus banget juga enggak, rata-rata lah, udah lah. Nah itu kan sebenarnya ibu aku yang pengen aku jadi perawat, bapakku pengennya aku jadi bidan. Nah, habis itu kan aku awalnya jangan dulu lah masuk SMK inilah nanti dulu. Aku pengen masuknya malah ke Sentolo, tahu nggak? SMK Galasta. Sentolo. Oh Galasta. Aku pengen masuk itu. Aku udah mau masukin, tapi ternyata kan aku punya pacar di situ. Dia mau masuk situ juga, dan aku nggak boleh satu sekolah. Karena dulu kalau mau masuk Aselo udah nggak bakal keterima. Yang nggak ngebolehin orang tua? Ibuku, kan itu nggak boleh kan.
Terus hari terakhir tuh terus akhirnya aku ke CSI ini daftar udah kan tekadnya kalau misalnya masih bisa daftar di situ kan mau aku cabut nih yang CSI. Tapi ternyata udah hari terakhir dan pacarku itu mantanku sorry. waktu itu pacarku waktu itu dia ternyata nyabut. Pindahlah ke SMA sana. Sana itu yang mana? Jangan disebut. Oh iya. Jangan disebut. Tapi beda. Jadi sama nggak sama? Beda. Oh, beda. Dia jadi ke arah barat. Ujung barat. Ya, kitab suci tuh di barat. Dan tahu gitu kan aku daftar di situ. Kenapa dia bilang waktu hari terakhir doang? Kamu pengen ke situ doang? Pengen ke situ juga? Aku mau ambil IPA kalau bisa. Tapi ternyata ya udahlah gak jadi ya udah terus aku ke CSI ini sampai lulus akhirnya. Tapi sedih gak sih pindah sekolah itu? Enggak, justru aku malah seneng. Itu beda cerita sama yang putus SMP tadi ya cowoknya? Itu sama. Oh sama terus kan pindah sekolah yang ngebolehin orang tua supaya nggak pacaran gitu atau apa? Jadi itu tuh udah pacaran lama banget dari setelah kita kelas 1 tadi terus putus, kita tuh balikan lagi di kelas 2 SMP. Oh gitu. Iya, sampai ke Awet juga ya? SMK kelas 3 mau lulus. Sampai, berarti selesai SMK? Selesai SMK. Awet juga ya? Awet lah, gua mah setia orangnya cuy ya. Tapi bener gak kalau ada yang bilang gini, aku juga punya case dulu juga ada sih cewek gitu. Rata-rata ada rasa jealousy juga gak sih dari cowokmu gitu? Kalau kamu kan juga main sama cowok-cowok gitu. Kamu gimana caranya memanage bahwa ini cuma temenku loh gitu? Aku kadang ngajak dia sih. Kalau untuk pacarku yang itu yang paling lama sekalian itu gitu. Iya Hang main, out, memang aku kenalin ke teman-teman aku karena udah lama juga kan dia udah tahu juga sih aku kayak gimana. Udah bisa memaklumi gitu ya. Iya. Waduh, mantap sih. Jadi kebetulan kan temen aku juga teman dia juga kan. Oh masih satu circle? Waduh, belum ada isu-isu circle dulu. Temenan aja ya dulu. Temenan Gak aja. ada yang namanya close friend, gak ada yang namanya belum fallback itu gak ada ya? Biasa aja sih, nggak kayak sekarang tuh kayaknya temenan tuh ribet banget sih, iya nggak? Kalau aku pikir temenan sekarang tuh lebih ribet daripada zamanku dulu. Mungkin itu faktor sosial media gak sih? Iya, maybe yes, kayaknya sih ya. Nah ini kita ngomongin sosial media nih, kemarin kan sempet heboh banget nih di storiesmu. Apa tuh? Itu sampai satu kampung, satu RT atau Enggak, kan kemarin ada kamu bikin stories itu, yang lamaran itu. Oh nikah itu ya? Yang lamaran apa nikah itu? Nikah. Aku itu tahu konteksnya itu, aku tahu. Wah ini pasti yang kejebak bakal banyak nih. Soalnya kan kita sempat WhatsApp-an sebelum itu. Kalau hari Kamis pagi gimana gitu. Kak maaf ada lamaran gitu. Kamis pagi apa Rabu pagi sih itu? Kamis. Oh Kamis pagi ada lamaran Kak maaf gitu. Terus kamu foto itu jedet. Bikin apa ini apalagi pakai background itu ya biru ya. Aduh apaan sih ini gitu. Wah ini pasti heboh tapi kan aku tahu masa dia bilang lamarannya ini lamarannya dia sendiri kan gak masuk akal kan. Ada lamaran Kak kan beda cerita kalau maaf Kak aku besok ada acara lamaran kan beda artinya. Beda ya. Itu kan orang lain gitu. Iya. Terus heboh tuh. Emang kamu suka bikin onar gitu gak sih? Karena aku tuh jahil orangnya Kak. Iya. Kalau untuk biar gimana sih komen orang-orang tentang aku tuh nggak ada niat gitu, emang suka aja kayak gitu. Sukanya jailin orang, suka nipu orang gitu ya. Tapi orang-orang itu biasanya nipu buat dapetin sesuatu loh. Apakah karena kamu cuma pengen pay attention aja biar diperhatiin atau ada suatu kepuasan tersendiri gitu? Nggak ada kepuasan tersendiri sih. Tapi gila sih itu heboh banget loh itu. Tapi lucu sih. Heboh sih, heboh. DM yang masuk banyak. Aku nggak menyangka ya, aku nggak nyangka. Tapi DM yang masuk banyak? Banyak kan? Aku nggak nyangka sih sampai segitunya dan bahkan artis pun yang aku edit itu mereka nggak tahu itu siapa. Itu editan coy please. Kenapa pada tertipu? Iya. Kan kamu sering bikin itu. Iya. Nge-repost dia. Iya. Siapa sih itu? Cowoknya itu? Giorgino. Giorgino. Aku dia apa sih? Aktor? Iya.
Yang ganteng yang ini loh rambut panjang brewokan. Kayak. Aduh, aku dulu sempet sih kayak gitu. Iya tapi nggak brewokan ya. Enggak suspek juga sih. Eh, Enggak main Soalnya film aku udah juga. stalking, hah? Enggak main film juga. Tapi aku drama sih. Oh, Biasanya oke. drama nangis gitu kan drama. Oh, oke. Terus gini, kita let's talk about kita zaman SMK. SMK itu kan kesehatan. Terus kalau kita lihat tadi SD di Wates ya, di kota gitu. Terus SMP-nya di Pengasih. Ini kan bener-bener acak nih. Oke. Terus SMK kesehatan. Mungkin gara-gara cita-cita tadi sama biar gak pacaran ya. Oh, oke. Terus kenapa ini melompat lagi nih kuliah? Kuliah kenapa ngambil psikologi? Oke. Itu ada alasan tertentu nggak? Oke, jadi gini Kak. Sebelum aku ke psikologi, itu kan aku daftar ke kedokteran Fakultas FK. Itu ngelanjutin dari SMK tadi sesuai jurusannya? Iya, sesuai jurusan. Dan ternyata dari sekian banyak yang ada fakultas kedokterannya nggak bisa. Aku udah sampai Jawa Barat, udah daftar ke Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Jawa Barat? Iya. Aku dulu tuh pengen masuk Unpad sebenarnya. Unpad, Daripada UGM, sorry ini nyebut nggak apa ya? nggak apa-apa. Aku daripada UGM, daripada universitas di sini, aku lebih suka Unpad nggak tahu kenapa. Karena ada Nggak, alasan tertentu Bandung. Aku pengen ke Bandung. Oh. Udah, Di cuman itu Bandung aja. ada apa? Bandung ada apa? Nggak ada apa-apa, nggak tahu juga. Apa Cuma ada pengen bayangan kalau Bandung itu puncak terus dingin gitu nggak? asik aja kayaknya. Budayanya atau apa gitu? Ya, Mikir sampai segitu ya? mungkin iya, tapi aku nggak bisa jelasin juga karena aku cuman pengen aja. Nah sampai detik itu nggak kepikiran jadi penyanyi juga? Oke. Nggak ada. Terus masih ngejar tuh dokter itu? Dokter. Aku sampai punya pemikiran kalau besok aku nggak bisa keterima dokter, aku pengen SMA lagi ambil IPA 3 tahun. Sampai kayak gitu aku. SMA lagi? Iya. Emang bisa kayak gitu? Nggak tahu, itu kan pikiranku doang. Enggak ya, kan ada batasan umur kalau sekolah. Iya, memang ada. Cuman kan kayak kejar paket mungkin bisa. Tapi nggak tahu juga kan Enggak tahu, pikiran iya benar sih. saking pinginnya kan. Dulu itu seribet apa ya ketika milih jurusan kuliah, milih IPA, IPS aja itu, wah temennya apa sih milih apa itu ikutan seribet itu kan dulu. Enggak kepikiran terus milih ini, milih itu. Wah ini prospeknya keren nih besok gitu kan, enggak cuma obrolan-obrolan. Tapi dokter itu kan salah satu profesi yang emang sih kayaknya di masyarakat itu dipandang ada strata tertentu nih. Nah, semiskin-miskinnya dokter itu kalau kelihatan udah pegang tuh stetoskop sama jas putihnya itu. Ketika dia apa ya udah nyalonin calon mantu gitu atau apa kan bilang dokter nih bos. Dokter nih gua. Itu. Ada kepikiran ke arah situ nggak? Kenapa ngambil dokter itu dulu? Enggak, karena aku pengen aja. Atau karena niat care pengen membantu atau? Kalau dulu sih niatnya pengen kayak kan dulu kalau SMK itu kan ada pengobatan gratis, ada check up gratis ya gitu. Aku pengen kayak gitu karena di daerah-daerah tertentu kan akses kesehatannya agak jauh dan kurang. Oh, iya. Nah dulu pengen kayak gitu, tapi ternyata belum rezeki dan nggak bisa. Dari SMK kesehatan tuh kayaknya dulu pas aku nggak bisa. So seberapa lama itu buat daftar itu prosesnya? Itu lama sebelum UN sampai akhirnya aku udah ikut SNMPTN kayaknya. Namanya bener kan? Terus SNMPTN. SBM, SNM itu aku ikut semua, ditolak, terus aku ujian tertulis, aku ujian apa ini segala macam, udah aku alamin semua dan aku ditolak semua. Itu kamu berarti fresh graduate apa gap year pada saat itu? Fresh. Terus Jadi bener-bener langsung daftar. SNMPTN? Iya. Terus ada jaraknya nggak? Setelah itu kan kamu memilih universitas yang ini. Kamu mau nyebutin nggak apa-apa. Universitas Proklamasi 45 ya namanya ya. Nah itu kamu ngambil psikologi. Itu karena masih satu bidang yang sama atau kamu tertarik tentang ilmu perilaku manusia? Nah itu sebelum itu ya, sebelum aku akhirnya milih psikologi itu kan aku bingung prosesnya? ada proses juga. Aku pengen ambil sastra Inggris, kalau enggak ambil hukum, baru psikologi. Tapi kan ternyata bapak aku kan, bapak sambungku kan bilang kayaknya lebih cocok psikologi. Terus mulailah browsing psikologi, ini kayaknya gue banget nih, lebih ke gue banget nih. Apa yang ngerasa ini gue banget nih? Karena lebih ke apa ya, kalau kata orang, aku tuh kata orang lah ya. Iya dong, masa tuh, kata bukan orang. Lebih ke ibuan. Kalau dulu kan sering kayak orang curhat itu kan ke aku, apa-apa ke aku. Jadi lebih dekat ke orangnya kayak gitu. Dan aku kan suka interaksi sama orang juga kan. Kayak gitu yang bikin aku kayaknya ini gue banget nih.
Kenapa nggak didalemin sekalian? Jangan Ah, tanggung-tanggung. iya, iya, Gitu. iya. Karena apa ya, orang kalau curhat udah nyaman nih gitu. Jadi kok bisa sih gue punya sesuatu Wah, yang ini ada ilmu anugerah nih. nah Gitu. kayak gitu. Tapi ada gambaran nggak ketika ngambil psikologi yang dibayangkan dengan apa yang udah dikerjakan, ada bedanya nggak? Ada sih. Apa hal yang paling mencolok? Hal yang paling mencolok sih apa ya? Mungkin nggak statistika contohnya? Iya sih mungkin. Kayak gitu Iya. kan? Mungkin kalau sekarang ada orang curhat itu kan aku imbangin sama alat tes nih misalkan. Waduh. Jadi aku terapi nih alat tes. Ini malah praktek tuh itu. Apa? Malah praktek Ya, kan tapi belum. kalau belajar nggak apa-apa. Belajar nggak apa-apa sih buat seru-seruan Iya. gitu ya. Dan orang-orangnya juga kan aku bilang kan, aku baru belajar jadi nanti sebisaku. Ini nggak valid nih, Nah, gitu ya, bilang iya, gitu. aku pasti kayak gitu karena aku juga perlu latihan juga kan. Kalau gitu kalau misalnya kita nggak olah terus kan kayaknya kurang bisa juga kan. Jadi nggak apa-apa selagi si subjek kan tahu. Gitu. Orang-orang terdekat juga soalnya. Nah, dan kita kan sempat ada obrolan ngomongin psikologi tadi. Kalau aku kan gini kan masing-masing orang punya prinsip ya. Kalau aku itu bukan tipe yang pengen memperkenalkan diri aku orang psikologi. Gitu. Soalnya nanti banyak sekali yang curhat ntar Iya. gitu. Nah, terus kamu kan menghapus itu dari biomu. Iya. Karena Karena apa itu? Ada alasan nggak? ada. Apa? Karena apa ya orang-orang tuh langsung psikologi ya. Aku gimana? Lu pikir gue dukun apa? Nah itu loh. Bukan, Coba aku dibaca gitu. aku dibaca. Maksudku di jidat kan nggak ada tulisannya gitu. Iya. Beda kalau mendajal kan. Abdi Waduh. dajal. Kemarin ngomong gitu aku. Ada tuh tulisannya. Dajjal kalau nggak salah. Dajal. Nggak salah ini nggak salah sih. Dajjal banget nih. Iya. Kelakuan. Kelakuan nih bener nih. Terus aku bilang, ya nggak tahu lah menurut gue tahu emang gue dukun apa. Gitu. Terus karena tertarik karena manusianya tadi. Oke, nggak ada alasan spesifik tertentu atau pengen beda jurusan. Nah, pada saat itu udah nggak ada tuh relationship itu udah nggak ada tuh pada Ya, Bang. masa kuliah. Nggak ada. Udah nggak ada. Nggak ada. Wih, Aku tuh jomblo udah berapa ya? Semenjak putus sama itu 3 sampai 4 tahun. wih, mantap. Nah itu aku menemukan diriku itu karena itu sih. Nah, ini let's talk about sesuatu yang masih relatable sama sekolahmu tadi ataupun psikologi ya. Salah satu hal yang paling sering dibahas di isu psikologi adalah mental health. Kalau menurutmu sendiri mental health sekarang kan tren nih. Aku anxiety, aku bipolar gitu. Terus aku introvert banget nih gitu. Itu pandanganmu kayak gimana kayak gitu? Kalau aku sih, kamu tuh kalau belum ke psikolog atau enggak ke psikiater, jangan suka ngejudge dirimu sendiri. Karena kebanyakan kalau misal ya, kalau misal ciri-ciri bipolar gini nih, kamu akan lebih, oh ya aku kayaknya condong ke ini, itu nggak valid. Nggak akan valid gitu. Jadi jangan suka ngejudge dirimu sendiri gitu loh. Kan lebih baik Repot kayak juga ya? iya. Soalnya dulu kan orang-orang itu apa ya, punya sesuatu sakit itu bukan buat dipamerin gitu. Tapi mereka ya segeralah berobat gitu. Kalau sekarang kan kayak keren gitu. Aku introvert. Apa sih? Kayak apa sih lu? Ih, Apa sih gitu. so iya Bang. Tapi gak bisa dijadiin excuse ya kalau ini ngaruh juga. Kita juga sempat ada obrolan kita ngomongin tentang, kita balik lagi ke family gitu ya. Ada yang bilang kalau kan lagi rame nih kasus-kasus case kayak narkoba, alkohol ataupun pembunuhan dan lain murder atau hal-hal lain yang masih serumpun gitu ya, crime gitu ya. Itu ada nggak sih hubungannya sama misalnya kita ada sesuatu nih dalam keluarga misalnya ada kejadian yang nggak mengenakan terus aku di rumah nggak enak, aku ya mabok aja di luar gitu. Kalau kamu tipe yang gitu nggak? Oke, kita bicara tentang keluarga ya. Iya itu. Saya aduh. Di situ. Poinnya di sini. Jadi kan kalau buat diriku sendiri ya, aku nggak nyuruh semua orang buat setuju sama statement yang aku ini ya aku buat ya. Jadi berhubung karena aku juga keluargaku juga misal pisah kan, nggak misal sih emang relate sih, pisah gitu karena ayah bapak sama ibu kan pisah gitu kan. Pisah itu divorce. Itu sejak umur berapa? Itu SMK sih aku. Oh SMK. SMK. Ya itu. Menurutku kalau untuk hal-hal mabuk kayak narkoba karena keluargaku itu enggak sih. Enggak sih, itu cuma diri kamu sendiri aja sih. Memang kamu yang pengen aja.
Iya, karena misal nih kalau kamu hidupnya di lingkungan teman-teman yang kayak gitu, pasti kamu ada kan pengen pengen nyobain, Rasa pengen penasaran itu ya. ngerasain. Ada rasa penasaran tuh pasti. Terus kamu untuk pengen nyobain aja yang jadi kambing hitamnya adalah keluarga, padahal enggak kamu sendiri. Kan yang pengen kamu, keluarga mah enggak ada pengaruh. Ada kok cara-cara lain untuk mengatasi kamu stres, kamu pusing karena mikirin orang tua yang seperti itu. Maybe ya. Ada kok cara-cara lain, kamu nggak harus masuk ke seperti itu gitu. Hal yang membentengi apa? Aku, Heeh. Karena kan kamu relate dengan divorce tadi. Terus kalau teman-teman di luar sana yang katanya melakukan crime hal seperti itu tuh karena alasan ada sesuatu yang di keluarga itu retak gitu. Nah, ketika kamu kan nggak melakukan itu ya? Aku nggak tahu juga sih, enggak kan? enggak Nah, emang enggak. ketika tidak melakukan hal seperti itu, batasan apa yang kamu berikan? Kan kita gak bisa mengontrol orang sekitar kita. Apakah kamu dengan cara beribadah ataupun dengan cara memilih pergaulan atau gimana? Ah, simple sih jawaban gue. Apa jawabannya? Aku sayang diriku sih. Ketika, sorry ya, aku nggak ngejudge orang minum itu jelek atau enggak. Enggak, ini untuk diriku aja ya. Kalau aku minum, otomatis aku canduan, nanti aku nggak bisa mikir apa-apa. Misalkan otakku rusak, misalnya. Aku simpel-simpel aja kalau mikir. Kalau misalnya, kalau mau rokok, it's okay lah nggak apa-apa, cewek ngerokok mah biasa. Aku ngeliatnya biasa, sebagai hal yang biasa. Cowok ngerokok juga hal biasa. Cuman kalau untuk ngerokok, aku nggak. Suatu saat kalau aku nggak punya duit, gimana? Masa aku minta sih? Iya kan? Iya benar. Hal-hal yang Aneh ya sih. hal-hal yang apa sih yang relate aja yang bikin aku buat pentungan diriku sendiri. Nggak bakalan jangan itu dosa deh, enggak, aku nggak kayak gitu, ribet kalau udah mikir dosa. Ya udah. Benar. Ya sebelum hal tersebut menjadi lebih besar, ya udah selesai aja di tengah jalan gitu ya. Daripada penasaran tapi malah aduh gitu. Oke. Karena aku juga punya beberapa temen juga sih yang ada narkoba, ada, terus miras, itu ada kayak gitu. Cuman ya memang aku cukup tahu dari cerita mereka aja dan aku gak mau nyoba. Kamu membuat boundary sendiri ada boundary karena sendiri. kamu mencintai dirimu gitu ya. Iya. Itu simple sih, tapi kadang kita itu kan ada yang bilang kalau bahagia itu depends kamu mau milih atau enggak. Ketika kalau kamu memilih buat enggak bahagia ya udah gitu. Iya betul, karena bahagia atau sedih tuh tergantung kamu sendiri. Misalkan kamu kayak ngerasa, waduh gue disakitin banget sama mantan gini. Itu nggak bisa kamu nyalain orang juga, karena yang ngerasain kamu dibuat sedih pun, tapi kalau kamu di sini feel-nya happy, kamu akan happy juga kan. Jadi kamu nggak serta-merta harus menyalahkan orang lain untuk dirimu sendiri. Yang bikin kamu senang, yang bikin kamu sedih itu kan dirimu sendiri. Kalau aku sih lebih kayak gitu. Benar. Nah gini, aku tuh yang penasaran gini loh. Kamu itu concern dengan hal-hal seperti itu, dengan mental health dan lain-lain. Memandang suatu kesedihan itu menurutmu apa sih? Karena kalau aku lihat ya, kamu itu sering mengekspresikan diri di sosial media sebagai, aduh aku cewek yang galau bet nih. Gitu. Okay. Aku princess banget nih, tolong layanin aku dong gitu ya. Gitu kan. Iya kan? Iya. Itu sebagai ungkapan express yourself atau itu just your personal branding? Karena kamu kan juga bermusik dengan tema yang sama dengan apa yang kamu sampaikan di sosial mediamu. Itu karena apa? Aku just personal branding. Ini teman-teman, banyak yang ketipu sih di situ. Banyak yang ketipu. Pasti bayangin Bita itu orangnya galau bucin. Padahal aku enggak. Mantap sih. Kalau ketemu aku pasti orangnya ngalir aja sih. Kalau orang tahu Bita tak kalem gini. Lu salah. Udah kayak gitu. Salah lah bilang aku kalem gini. Udah salah banget nih. Terus itu Bita orang galau gini. Enggak juga sih. Enggak, itu just kamu pengen post aja dan Iya, dan aku suka nulis galau. Iya sih, kamu udah pernah bilang kalau suka nulis gitu ya. Nulis galau tuh suka itu sih. udah kejawab sih. Nah, sebelum ini kan kamu bikin itu Menanti Pelangi yang ini galau banget nih. Iya. Habis ini mau bikin apa nih Lawang Senja? Apa ya? Nanti Lagu. badai. Aduh. Enggak Habis pokoknya Pelangi. ada lah. Tapi ada lagu lagi. Ada, Habis ini. ada. Katanya mau bikin klip lagi ya?
Insya Allah ya doain aja. Tapi masih coming soon ini. Oh, coming Boleh soon. nggak dikasih bocoran dikit tema lagu atau apa? Temanya masih sama sih. Heeh. Kalau kemarin kan menanti, kalau ini lebih tepatnya ke, bentar gue lupa nih. Soalnya ada beberapa lagu. Oh udah banyak Heeh. draftnya. Untuk lagu yang kedua nih kayaknya lebih ke, alah ya udahlah kalau nggak bisa kepegang ya udah, lebih kayak gitu. Nggak bisa kepegang ya udahlah. Konteksnya aku sama person ya. Aduh. Nah, ya gitu. Kalau memang udah nggak bisa dapet, ya udah jualan lagi. Terus yang ketiga itu kalau udah nggak bisa dapet ya udah kita bangkit lagi. Dah. Aduh. Oh trilogi ini? Iya. Mantap. Jadi penasaran aku.